Kenapa arah kuburnya timur ke barat? Timur sama barat. Ya, timur barat. Iya. Ya, memang kita lihat ini timur barat ya. Ini ada 3 alasannya. Yang pertama, pengaruh geografis. Pengaruh geografis. Tempat ini, tempat kuburan. Ya, kita bisa ambil contoh yang dekat. Seperti kuburan yang ada di SMP 3 Teloko. Sepintas kita lihat kan seperti ini kan? Iya. Seperti ini. Kan orang di sana sudah sebelum dia memilih tempat itu tempat kuburan, orang kan mereka kan menggunakan kompas ya untuk menentukan arah. Iya, Pak. Ya berarti tepat arah timur barat utara selatan tuh. Cuman kelihatan kita sepintas kita lihat seperti ini ya. Ya itu contohnya. Itu karena pengaruh geografis kan? Ya karena jalan Teloko itu umpamanya dari barat kan, dari barat kemudian ke selatan kan di sana kan? Ya jadi itu geografisnya. Ya kemudian alasan yang kedua, ya kemungkinan ini bukan orang Islam yang punya kubur ini ya. Ya kita tahu Islam itu belakangan masuk kan? Duluan agama-agama yang lain. Itu kemungkinannya. Ya kemungkinan yang kedua, kemungkinan yang ketiga, kan kuburan ini ada sebelum meletusnya Gunung Tambora. Sebelum meletusnya Gunung Tambora, kemungkinan karena meletusnya Gunung Tambora kan tanah itu bergerak kan, bergerak barangkali posisi kubur itu tergeser juga karena ada gerakan tanah. Ya kemungkinan arah utara selatan barangkali karena ada pergeseran tanah, mungkin ini juga tergeser kan? Ya ada 3 alasannya. Pengaruh geografis, di sini mungkin bukan orang Islam. Kemudian yang ketiga, ya mungkin karena geraknya tanah gerakan tanah pada saat meletusnya Gunung Tambora. Kenapa ada pahatan Hindu pada batu nisan? Ya kita bisa saksikan ya. Semua orang, baik orang dalam negeri maupun luar negeri, kalau datang ke sini pastinya ini ukiran Hindu. Ya, terus ada sebab juga ya. Ada sebab. Ya, mungkin ada ini juga mungkin orang yang meninggal ini barangkali masih agama yang lain ya. Agama yang lain. Kalau kita nyatakan Hindu karena ini ukiran Hindu, kan biasanya Hindu itu kan tidak dikuburkan kan, dibakar. Ya, tapi sebelum dibakar untuk menunggu biaya pembakarannya harus dikubur dulu sementara. Tapi tidak selamanya, sementara saja. Dan galiannya dangkal, tidak terlalu dalam. Dan sementara kan digali lagi kembali nanti setelah ada anggarannya untuk dibakar. Ya. Apalagi itu? Pertanyaan terakhir, kenapa kuburan ini bisa ada di sini? Oh iya. Kita kaitkan dengan keberadaan istana. Istana kan ada di Boro kan? Ini juga lokasinya Boro. Ya berarti ada juga yang menyatakan ini belum tentu kuburan raja-raja. Ya memang itu belum tentu kan, nggak ada bukti nyata berdasarkan bukunya, ini hanya dari cerita dari mulut ke mulut ya, dari mulut ke mulut. Tapi kalau kita kaitkan dengan istana raja, pastinya di sini kuburan raja. Iya kan? Kan ada tempat lain, ada kuburan yang lain, hanya ini. Ya? Ya. Terus ini juga kalau kita lihat, kalau berdasarkan Islam, batu nisannya, bentuk batu nisannya, kalau yang rata begini seperti ini kan rata kan? Rata. Ya pastinya ini perempuan ya, perempuan. Kalau berdasarkan orang Islam. Ya kalau segi empat seperti yang di sana, tuh. Dan yang bulat seperti yang di sebelah sana, sini Pak. Ya yang bulat itu pasti laki. Ya kalau orang Islam. Ya makanya kalau kita ketemukan kuburan yang ada di mana, di gunung apa di mana itu, kalau bentuk batu nisannya rata seperti ini berarti perempuan. Kalau segi 4 dan bulat seperti itu berarti laki ya. Laki-laki. Ya. Jadi kuburan ini ada jauh sebelum meletusnya Gunung Tambora kan? Iya. Kan saya lihat di catatan itu Kerajaan Sanggar ini bukan pertama berdirinya Kerajaan Sanggar, itu masih baru di tengah ya. Di tengah baru itu yang didapat. Mulai dari tahun 1700. Itu saja. Kalau meletusnya Gunung Tambora itu tahun berapa? 1815. Iya. Ya. Kan
kita sudah catat yang memerintah di kerajaan Sanggar pada tahun 1700. Berarti kuburan ini ada sebelum meletusnya Gunung Tambora. Ya, karena kita sudah nggak ada bukti fisik, tidak ada dalam bukunya. Kalau buku bawahnya itu katanya sih ada dulu, tetapi sudah diserahkan ke Bima waktu. Ya seperti itu. Bali Hindu, Bali kan? Iya, tahun kemarin yang sudah kelas 11 itu, saya tanya yang itu. Ada orang Bali yang di apa namanya tuh? Doa apa ya? Di IISI barangkali yang Bali itu. Saya tanya, ya kalau ini kamu sudah nyatakan tadi apa? Ukiran Hindu. Ya, terus di sana apa? Kalau di sana katanya pucuk pure katanya tuh. Pucuk pure Bali. Ya, itu yang di sana. Ya, terus di sini juga ada tempat untuk menguburkan kekayaan raja ini di sini. Bukan kuburan orang. Nih, sampai di sana. Sudah pernah digali sama orang Mausuri nih, tapi nggak kesampaian karena ada batu putih ini yang sepertinya dicor di bawah. Hampir 2 meter ke bawah digali sama orang. Ya, hampir 2 meter digali, tapi nggak dapat. Mungkin terlalu dalam barangkali. Kemudian ada cor seperti ini yang menutup lubang itu. Ini batu ini. Kalau batu merah ini baru tuh. Kalau yang lama itu batu yang putih-putih ini ya. Ya. Ini batu merah. Ya baru tuh. Ini. Kemudian tembok kelilingnya juga itu dari batu, bukan ini baru kan? Dari batu. Berarti kan dulu. Baru. Lain itu jauh ke par. Mati dijual belikan tanah. Enggak. Aki itu selalu kita dana nah selalu ini lah lo pergi seperti itu. Kalau landa gua sekolah tahun 75 re. Landa ke. Ya terus landa maki bihan lo itu dalam kamu. Ai dalam lo. Landa aki kan masih di landa ki. Yo. Tahu umum maki di landa. Cuman hanu pakai ini tipu ide dia mai clear apakah harus sertifikat seradu kita unit dana kita lo sertifikat apa Iya, ini iya tahu. tipu lagi ya ya sudah ya kita ke sana Iya. ya Pak Kita piro, Pak. berarti